Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasi kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita ya. Pada episode kali ini kita akan menutup tadarusan kitab Daniel, yakni kita akan membaca dan merenungkan Daniel pasal 12. Untuk itu, sebelum kita mulai, saya mengajak kita untuk satu hati kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, buat hari ini, kami bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami hikmat marifat daripadamu, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang benderang, dan kami mendapatkan pemahaman yang lebih tepat lagi tentang Tuhan, tentang iman, sehingga hidup kami ke depan semakin menyenangkan hatimu. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Daniel pasal yang ke-12. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, Daniel pasal ke-12. Akhir zaman. Sama-sama kita baca ya saudara ya. Ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengirian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai di sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kirinya ke langit, dan tangan kirinya ke langit. Satu masa, dan dua masa, dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala bangsa ini akan digenapi. Maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang mendengar hal itu, tapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termatrai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik ini itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nantikan dan mencapai 1335 hari. Tapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Haleluya. Ya. Jadi di sini ada penglihatan kembali yang diberikan Tuhan kepada Daniel tentang zaman akhir. Problemnya memang ketika kita berusaha menafsirkan kitab Daniel yang pasal 12 ini, jelas sekali Tuhan memerintahkan Daniel untuk menyembunyikan segala firman itu dan memateraikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Ya, ayat keempat ya. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi, ya memang tidak dikatakan apa-apa selanjutnya oleh Daniel ya. Di sini juga kita tidak bisa menemukan apakah ketika Daniel melihat itu ada yang menjelaskan seperti nubuatan yang kita lihat di pasal-pasal sebelumnya. Ada Gabriel yang menjelaskan maksudnya ya, sehingga Daniel akhirnya paham dan kita juga paham. Tapi di pasal 12 ini apa yang dilihat Daniel di akhir zaman tentang kesesakan yang besar
seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia ini ada, ya, sampai pada waktu itu. Jadi Daniel melihat bahwa memang eh, kesesakan yang akan terjadi di akhir zaman itu sesuatu yang luar biasa. Ya, penekanannya jelas di dalam ayat firman Tuhan, bukan cuma di Daniel saja, tapi kalau kita sudah membaca kitab Wahyu, kita juga sudah membaca misalnya nubuatan tentang akhir zaman dari perkataan Tuhan Yesus, bahwa zaman itu zaman yang benar-benar sukar, yang kesukarannya belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi kita bisa bayangkan hari-hari ini di tahun-tahun penghujung, di hari-hari penghujung 2022, kita diinformasikan tentang 2023 yang gelap katanya. Ya, saya nggak tahu segelap apa nantinya gitu ya. Kita lewati saja bersama dengan Tuhan. Tapi andai kata itu berat dan itu belum akhir zaman, apa yang akan kita alami di akhir zaman nanti akan jauh lebih berat dari 2023 yang akan kita segera lewati. Jadi memang seperti itu yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Dan Daniel tidak bisa menjelaskan lebih lanjut lagi karena disuruh materaikan itu. Tapi yang menarik di sini adalah Daniel mungkin satu di antara sedikit ya. Saya lupa apakah ada di kitab perjanjian lama lain yang mengatakan hal ini, bahwa Daniel melihat bahwa di hari-hari itu, di akhir zaman itu, banyak orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini kan bicara mengenai kebangkitan atau dunia kebangkitan orang mati. Wah, nanti di akhir zaman seperti yang kita juga mendapatkan pemahamannya di perjanjian baru, tapi ini di perjanjian lama ya, bahwa ada yang dilihat Daniel bahwa di akhir zaman nanti orang mati akan bangkit. Sebagian akan memperoleh hidup yang kekal, sebagian akan masuk dalam kehinaan dan kengerian yang kekal. Yang kekal di sini ya, kalau dalam konteksnya Daniel, kita belum bisa menyebutnya sebagai sorga dan neraka seperti pemahaman perjanjian baru, karena pengajaran sorga dan neraka itu di perjanjian lama sangat minim, kalau tidak dibilang tidak ada gitu saudara ya. Bahkan nubuatan atau ayat yang bicara soal kebangkitan orang mati pun mungkin hanya di ayat ini. Coba nanti kita lihat ya saudara ya. Saya sudah pernah membaca perjanjian lama tapi tidak terlalu fokus apakah ada yang secara spesifik mengatakan bahwa nanti akan ada kebangkitan orang mati seperti yang kita baca di Daniel 12 ini. Setahu saya sih tidak banyak, kalau tidak saya pastikan hanya di sini doang gitu. Nanti kita lihat ya, kita sudah setengah jalan di perjanjian lama. Kita lihat nanti nabi-nabi besar dan juga tulisan-tulisan Musa, prosa-prosa, apakah ada ayat Alkitab yang mengatakan tentang kebangkitan orang mati di dalam konteks perjanjian lama. Tapi Daniel mendapatkan ini ya. Kalau benar nanti ya tidak ada, berarti Daniel ini mendapatkan penglihatan yang pertama, orang yang mendapatkan penglihatan yang pertama tentang kebangkitan orang mati di akhir zaman nanti. Ini luar biasanya Daniel. Makanya saya bilang Daniel ini hikmatnya, bijaksananya nggak ada lawan lah gitu ya. Tuhan begitu mengasihi dia. Kenapa? Karena ya dia mau berkomitmen tidak menajiskan diri meskipun dia tinggal dalam situasi dan kondisi istana yang memungkinkan dia untuk menikmati kedagingan gitu ya. Tapi dia berkomitmen untuk tidak menajiskan diri. Mungkin karena itulah Tuhan mengasihi dia lebih daripada yang lain dan menganugerahkan kepada Daniel bukan saja kepintaran 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang sezamannya, tapi juga diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan ya, sehingga dia bisa melihat penglihatan, dia bisa menafsirkan mimpi, dia bisa membaca mimpi orang. Ini kan luar biasa. Dan dia mendapatkan penglihatan tentang akhir zaman. Sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Sesuatu yang langka di dalam konteks perjanjian lama. Dan dikatakan di ayat 3, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Inilah goal kita mestinya orang percaya hari ini. Yakni bukan saja percaya, tapi menuju on the way ke kriteria menjadi orang bijaksana. Ya.
Ya, bijaksana sudah saya paparkan dalam khotbah minggu di beberapa minggu sebelumnya. Bapak Ibu tinggal lihat saja apa namanya channel YouTube The Warriors ini dalam uh, apa namanya ibadah minggu yang saya pimpin ya. Saya membagikan dan mengeksposisi kata bijaksana itu dengan cukup bagi saya cukup baik lah gitu ya, cukup lengkap sesuai konteksnya, konteks Daniel dalam hal ini. Ya, jadi Daniel berkata bahwa orang yang bijaksana itu akan bercahaya. Dalam artian berarti meskipun zaman itu gelap, meskipun dunia itu gelap di akhir zaman, kita akan tetap bercahaya. Ya. Sehingga meskipun harus melewati kegelapan yang pekat sekalipun, kalau kita bercahaya ya kita tidak akan pernah tersandung. Itu maksudnya. Ya. Ini pentingnya kita menjadi orang bijaksana sehingga kalau orang lewat jalan yang sama, tujuannya sama, terseok-seok, tersandung-sandung karena tidak bisa melihat dan terantuk banyak batu. Tapi kalau kita ini orang bijaksana, kita akan menjadi terang. Kita akan memiliki cahaya terang. Sehingga paling tidak, meskipun kita mungkin tidak bisa melihat sampai 1 kilometer di depan atau ratusan meter di depan, tapi kalau kita bercahaya, ya kan kita berimajinasi ya kalau kalimat ini diterapkan pada kita. Kalau kita bercahaya, paling tidak radius 5 meter di depan, belakang, kiri, kanan kita, atau 10 meter di depan, belakang, kiri, kanan kita, cukup jelas kita lihat. Sehingga andai kata ada binatang buas sekalipun, kita masih siap berjaga-jaga. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan perlengkapan perang kita, ya, andai kata ada setan mau menerkam kita, ya dengan melihat dengan jelas 10 meter lah, nggak usah jauh-jauh lah, di sekitar kita, ya kita langsung bisa menyiapkan pedang. Paling tidak kita tidak akan diterkam konyol gitu oleh singa atau oleh binatang buas. Kita sudah punya senjata yang bisa membela diri, yang kita bisa pakai untuk membela diri kita. Kan seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya cahaya, sulit kita untuk, jangankan untuk berjalan ya, untuk melindungi diri dari apa yang ada di sekitar binatang buas, sulit karena kita tidak bisa melihat sama sekali. Kita tidak bisa mendeteksi binatang buas itu ada di kiri atau di kanan, di depan, di belakang, atau di sekitar kita di bagian mana. Ya. Nah, makanya jadilah orang yang bijaksana. Dan apa namanya? Ada juga janji di sini bahwa banyak orang nanti akan menyelidiki soal nubuatan Daniel ini atau nubuatan akhir zaman. Pengetahuan akan bertambah. Ya. Tapi ya kita harus benar-benar bijaksana juga dalam menafsirkannya. Ya, kalau Daniel saja disuruh Tuhan untuk mematrekan itu, ya, sembunyikan itu, ya berarti kita tidak boleh mencoba untuk menafsirkan lebih daripada yang ada di dalam ayat Alkitab ini. Ya, meskipun ya ada apa namanya? Ada firman yang mengatakan bahwa sebentar, tadi ada firman yang mengatakan begini. Sebentar. Tadi mana ya? Ada kalimat yang mengatakan bahwa nanti kita akan bisa lebih paham gitu. Coba nanti kita sambil melewati ya. Tadi saya lupa ayat di mananya tuh ya. Intinya banyak orang nanti di akhir zaman, menuju akhir zaman, di hari ini sampai akhir zaman akan berusaha untuk menafsirkan. Akan juga mungkin diberikan karunia Tuhan untuk menafsirkan sehingga pengetahuan soal akhir zaman akan semakin banyak, semakin lengkap ya. Ada kalimat di sini 1 masa, 2 masa, setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Ya, ini jelas kemudian berkaitan erat dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes di kitab Wahyu ya. Jadi ini ayat-ayat Daniel 12 ini dengan Wahyu itu cukup berkolerasi, Saudara. Saya percaya Yohanes ketika menuliskan Wahyu itu atau mendapat penglihatan itu ingat akan nubuatan dari kitab Daniel ini, sehingga apa yang dia lihat dia selaraskan dengan apa yang sudah tertulis dalam kitab Daniel, sehingga bahasanya itu kurang lebih mirip, Saudara.
ada perusak bangsa yang kudus itu. Jadi ada yang menjadi perusak dari bangsa yang kudus. Kalau ngomong bangsa yang kudus, konteks aslinya jelas Israel. Jadi secara harfiah nanti akan ada pemimpin Israel yang korup, pemimpin Israel yang merusak bangsa itu di akhir zaman, yang membawa Israel itu untuk misalnya menentang Tuhan dan lain sebagainya. Ya, jadi jadi kita bisa memahami ini, ya, bisa membaca ini. Jadi nah ayat 9 ya. Pergilah Daniel sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Ya. Jadi ketika Daniel mendengar semuanya tadi tapi nggak mengerti yang soal 1 masa, 2 masa, setengah masa, ya, dan akan ada perusak bangsa kudus itu. Ya, kan Daniel kan di ayat 8, adapun aku memang memang ku dengar hal itu, tapi aku tidak memahaminya. Lalu kata Daniel, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Jadi, ya kalau Alkitab sudah mengatakan begini kepada Daniel, Tuhan sudah mengatakan begini terhadap Daniel, ya kita harus menyadari juga bahwa apa yang akhirnya dimunculkan sebagai tafsiran akhir zaman ini ya masih sekedar area tafsiran. Apakah tafsiran itu presisi benar ya? Kalau kita melihat apa yang dibacakan di ayat 9 tadi, jelas firman yang dilihat Daniel itu, penglihatan yang dilihat Daniel itu akan tetap tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Jadi kalau tafsiran saya, yang saya sejahtera ya, andai kata semua yang tadinya tersembunyi tidak bisa dilihat oleh Daniel itu, akhirnya terbongkar hari ini, maka ini sudah akhir zaman. Maka kita akan segera menunggu detik-detik terakhirnya Tuhan saja terhadap dunia, langit dan bumi yang lama ini, ya. Tapi kalau misalnya Tuhan masih lama, ya, maka apa yang dikatakan oleh banyak orang, mungkin juga termasuk saya, tentang keadaan akhir zaman, dunia akhir zaman, tafsir soal akhir zaman, itu masih sekedar area tafsir saja. Tapi kalau benar-benar sudah terbongkar semuanya, ada hamba Tuhan tertentu yang diberikan karunia untuk menelanjangi semua yang terjadi di akhir zaman ini, ya, yang Daniel di dalam Daniel nggak boleh disampaikan, ya, Daniel harus menyembunyikan dan memateraikannya. Berarti dunia memang sudah menuju ke mendekati akhir zaman. Dan menarik di sini, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang-orang fasik akan tetap berlaku fasik. Jadi nanti akan semakin jelas, saudara, bahwa orang yang benar-benar akan yang memilih untuk benar-benar percaya kepada Tuhan akan disucikan, dimurnikan, diuji, disucikan, dimurnikan, diuji. Jadi menjelang akhir zaman tuh orang pilihan Tuhan malah akan dimurnikan dan diuji. Ya, nangkep ya? Dimurnikan dan diuji ya tentu akan mengalami tanda kutip ya sesuatu yang gak enak secara daging. Kalau kita pernah mendengar dimurnikan seperti emas murni kan ya Bapak Ibu tentu tahu kalau kita mendapatkan atau mendapatkan bongkahan emas dari alam itu kan nggak bisa langsung bernilai luar biasa gitu ya. Belum lama saya lihat ada di suatu daerah di Indonesia ini di mana orang menggali atau menghancurkan batu begitu ya. Terus air jadi disiram dengan air yang kencang. Terus air itu diayak begitu, ada butiran-butiran warna kuning gitu ya. Tapi ya kalau masih butiran-butiran warna kuning itu juga belum tahu emas kadar berapa dan kualitasnya seperti apa gitu kan saudara ya. Itu mesti dimurnikan dulu, dibakar, dilebur jadi air dulu, terus dituang di dalam bentuk mungkin kotak atau apa seperti, makanya kita bisa membeli emas logaman begitu ya. Baru kemudian diuji di laboratorium karatnya berapa dan lain sebagainya. Itu proses menjadi emas yang ada harganya itu kan lama dan mahal dan perih banget bagi si emas. Apalagi kalau dibuat batu perhiasan, dibuat cincin, dibuat anting, itu mengalami tempaan-tempaan dan lain sebagainya ya.
dan dipanaskan lagi, dilebur lagi, ditempa lagi. Jadi menurut saya orang pilihan Tuhan itu di akhir zaman akan mengalami ujian yang lumayan sering dan banyak. Hal ini untuk memproses sehingga nanti yang memang menjadi orang pilihan itu bukan sekedar terima kasih karunia, tapi orang-orang yang sudah melewati segala proses pengujian tadi. Makanya saya selalu berkata bahwa kasih karunia itu tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang bahwa kalau kita sudah terima kasih karunia, kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita akan selamat. Kalau itu diajarkan kepada orang Kristen yang baru lahir baru kenal jadi Kristen, ya seperti itu. Ya. Seperti kalau kita ajar anak kita, anak-anak, makanan yang sehat itu apa? 4 sehat, 5 sempurna. Apa itu? Itu nasi, lauk pauk, sayuran, buah-buahan. Dan terakhirnya apa? Susu. Itu untuk anak TK, anak SD, sampai kelas 5, 4, 3, kelas 4 sih. Atau taruhlah kelas 6. Masih cengli lah. Tapi kalau untuk anak SMP, anak SMA, nggak bisa dong disampaikan begitu. Apakah hanya nasi saja? Hanya lauk pauk itu apa? Ya. Lauk pauk itu apakah sesuatu yang langsung diambil dan bisa dimakan? Ternyata kan ada proses panjang. Taruhlah kalau kita makan ayam goreng kan itu harus dari ayam dulu gitu kan ya. Jadi sang anak SMP, anak SMA harus dibuka wawasannya lebih lagi. Susu apakah langsung bisa diambil begitu saja? Kan itu mesti diperas dulu, dan sebelum diperas sapinya harus sapi yang dipelihara dengan baik sehingga air susunya bagus. Terus air susu itu juga ada orang yang bisa langsung minum, tapi ada orang yang harus juga diproses dulu, lewati filterisasi lah, apalah namanya gitu kan saudara ya. Nah, ada proses panjang. Nah, kasih karunia juga bagi saya seperti itu. Ketika kita mengajarkan kepada orang Kristen yang imannya masih baru, ya pokoknya kalau kau percaya kepada Yesus selamat. Ya. Tapi bagi orang Kristen yang sudah punya dasar iman, kita harus ajarkan lebih lagi. Ternyata ya seperti yang dikatakan di dalam Daniel ini, meskipun kau sudah dipilih, kau terima kasih karunia dan kau merespon kasih karunia itu, tidak serta-merta hidupmu di bumi itu akan jadi mulus gitu. Kau justru akan terus mengalami ujian, dimurnikan, disucikan, dimurnikan, diuji, disucikan, dimurnikan, diuji, terus menerus. Ya, supaya nanti benar-benar kau menjadi pribadi yang luar biasa. Sehingga andai kata gitu, nanti di dalam pengadilan akhir ada orang yang tidak suka dengan kita yang dipilih Tuhan untuk masuk ke dalam sorga, ya Tuhan bisa melihat, loh emang orang ini baik kok, nih lihat nih, cat. Ketika mengalami pemurnian, ketika mengalami ujian, ketika disucikan, ketika dimurnikan, ketika diuji oleh Tuhan. Orang ini memang benar-benar tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah berontak, tidak pernah murtad. Orang ini terus setia sama Tuhan, terus berbuat baik. Sehingga nggak ada itu klaim-klaim yang bisa dikeluarkan oleh musuh kita untuk menyerang kita. Ya. Makanya kalau saudara hari-hari ini merasa sudah hidup benar tapi kok terus mengalami ujian gitu ya, kalau bagi saya bersyukur sama Tuhan. Berarti memang kau adalah orang pilihan yang sedang Tuhan murnikan dan Tuhan uji dan Tuhan sucikan. Gak semua orang loh begitu. Kalau orang yang gak dipilih Tuhan gak mungkin. Ngapain dimurnikan, ngapain disucikan ya. Kalau kau bukan emas, ngapain itu dimurnikan dan disucikan? Ya dibuang aja ke peti orang kalau sambil di sungai yang ada katanya emas gitu ya, terus pakai ayakan begitu. Terus kalau bukan yang warnanya kuning ya meskipun itu gede ya dibuang gitu aja. Tapi kalau warnanya kuning ya meskipun hanya butiran-butiran kecil itu kan disisihkan, dipilih begitu sedemikian rupa. Ya. Nangkep ya saudara ya. Jadi bersyukur. Dan ada informasi juga nanti di akhir zaman juga akan dihentikan korban sehari-hari. Ya. Oh, sebelum itu kita tapi orang fasik tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Jadi orang yang jahat akan semakin jahat. Orang yang pilihan akan dimurnikan, disucikan tadi ya.
Tidak ada orang yang fasik yang akan memahami tentang akhir zaman. Mereka anggap itu sepele, itu alah, itu nggak penting lah. Ya. Tapi perhatikan, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Memahaminya di sini bukan dalam konteks mengerti. Bahkan begini. Ya, 1, 2, 3, 4, yakin banget. Enggak, Daniel aja nggak ngerti. Dan bahkan nggak dikasih informasi karena harus dimateraikan dan disembunyikan. Ya. Jadi nggak ada yang tahu presisinya gimana. Ingat kata Tuhan Yesus, anak manusia nggak tahu, malaikat nggak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Itu kan menandakan bahwa memang bukan itu konteks memahami, tapi paling tidak kita punya kepekaan, ya, spirit kita, roh kita mengatakan bahwa kita sudah mendekati akhir zaman. Ada suara hati gitu, ada gerakan gitu ya, sehingga kita akhirnya siap menyiapkan diri dengan sungguh. Jadi ketika hari itu datang, ya hari itu tidak datang seperti malam hari ketika pencuri datang di malam hari ketika orang tidur. Ya, ketika hari itu datang kita dalam siang, dalam terang berjaga-jaga. Kita udah siap memang gitu. Nah, itu yang saya pahami soal akhir zaman. Jadi saya tidak akan pernah menafsirkan akhir zaman tuh begini, presisinya begini secara detail gitu. Mungkin garis besar umum saja. Ya. Ini akan terjadi dulu, tapi yang presisinya, yang detailnya itu nggak akan ada yang tahu. Kapannya nggak akan ada yang tahu. Dan ada informasi juga akan dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu. Ada 1290 hari. Nah, terus berbahagialah orang tetap menanti-nanti, mencapai 1335 hari. Ini semua korelate dengan dengan kitab Wahyu ya. Kitab Daniel ini 3,5 masa ya. 1335 ya. Ya, itu kan bicara mengenai 3,5 tahun juga gitu ya. Tapi yang menarik, tapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Daniel yang melihat tadi bahwa di akhir zaman akan ada orang yang mati dibangkitkan, sebagian memperoleh hidup kekal, sebagian memperoleh kehinaan yang kekal. Dia dikatakan di ayat 13, kau sudah waktunya. Makanya pasal ini pasal terakhir kalimatnya begitu. Tapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman. Pergilah tuh tidurlah gitu ya. Rest in peace gitu ya. Dan kau akan beristirahat, dan kau akan istirahat, rest, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Dan dia sudah mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai manusia yang Tuhan izinkan lahir ke bumi ini dengan baik. Dia tidak menjadi raja. Dia bukan panglima perang. Dia orang biasa. Meskipun bagian dari anak-anak raja, pangeran-pangeran, tapi jelas dia bukan putra mahkota. Mungkin lahir dari seorang gundik, kita nggak tahu. Ya. Tapi Daniel lebih hebat dari semua anak raja, bahkan lebih hebat daripada putra mahkota Raja Yehuda sekalipun. Karena dia lebih pandai, cerdas, 10 kali lebih cerdas pada orang-orang sezamannya. Dan dia mendapatkan karunia yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Bahkan nabi-nabi perjanjian lama juga soal penglihatan, soal membaca mimpi, nggak ada yang bisa mengalahkan Daniel. Dan Daniel satu dari sedikit nabi di perjanjian lama, orang hebat di perjanjian lama yang mendapatkan penglihatan soal akhir zaman. Ada yang dijelaskan terang benderang sama dia, terhadap dia, sehingga Daniel tahu banget apa yang terjadi. Ada yang Daniel lihat tapi Daniel nggak mengerti, tapi disuruh sembunyikan, materaikan itu. Belum waktunya. Ya. Tapi paling tidak Daniel mendapatkan sesuatu itu. Akhirnya dia bagikan dalam kitab Daniel ini. Entah dia yang menuliskan langsung, atau ada murid yang diminta untuk menuliskannya, atau cerita ini cerita yang Daniel berikan kepada murid-muridnya secara lisan turun-temurun. Baru beberapa generasi berikutnya ada yang mencatatnya. Ya. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti cerita kitab Daniel ini sangat dipercayai oleh orang Yahudi, sehingga ketika orang Yahudi mau mengkanon perjanjian lama, kitab suci mereka, Daniel tidak diragukan keautentikannya, ya, wibawanya sebagai firman Tuhan. Sehingga akhirnya masuk dalam kanon perjanjian lama orang Ibrani, orang Yahudi, Israel, dan kita orang Kristen juga
mengakuinya sebagai firman Tuhan. Semoga apa yang Daniel lihat, apa yang Daniel hidupi, apa yang kita baca dari biografinya Daniel, sikap dia, pilihan dia, cara berpikir dia, iman dia, itu bisa kita tiru yang baik. Sehingga kita juga menjadi orang yang bijaksana tadi. Andai kata kita harus berada di akhir zaman karena nggak punya pilihan, kita akan seperti cahaya terang. Hingga akhir zaman yang sedang menghadapi kita, kita hadapi, tidak gelap kita lihat, tapi terang kita lihat. Karena kita adalah cahaya. Semoga dipahami, dan saya rasa luar biasa tadarusan kita di kitab Daniel ini. Dan habis kitab Daniel ini kita akan masuk kitab Yeskiel. Besok panjang sekali, mungkin 2 bulan lebih kita baru selesaikan kitab Yeskiel ini. Kitab yang menarik juga karena ini ditulis oleh seorang nabi yang luar biasa. Semoga dari Daniel ini kita semua mendapatkan rema dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Oke, kita sudahi tadarusan Daniel 12 sekaligus juga mengakhiri tadarusan kitab Daniel. Sekali lagi semoga semua diberkati lewat pasal 1 sampai pasal terakhir ini yang kita sudah bahas. Dan kalau saudara mendapatkan rema yang lain dari yang saya dapatkan, tolong untuk tidak keberatan membagikannya lewat live chat atau lewat kolom komentar supaya saya juga yang membaca nanti diberkati dan rekan-rekan lain yang membaca juga diberkati. Ingat bahwa menjadi orang bijaksana salah satunya adalah apa yang kita dapatkan kita bagi. Bukan buat diri kita sendiri tapi kita bagi. Ya, sekali lagi kalau mau mendapatkan pemahaman detailnya Bapak Ibu bisa ikuti khotbah saya soal manusia akhir zaman beberapa minggu sebelumnya yang membahas tentang kitab Daniel atau bijaksana ala Daniel itu seperti apa, ya. Jadi saya berharap semua menjadi manusia-manusia yang semakin bijaksana ke depannya. Kalau diberkati, tolong di-subscribe yang belum di-subscribe, diberikan like dan di-share link ini kepada yang lainnya sehingga lebih banyak orang Kristen lain yang belum kenal program ini bisa mengikuti tadarusan Alkitab. Ingatkan mereka bahwa membaca, mendengarkan firman Tuhanlah yang membuat iman bertumbuh. Jadi berharap lewat program ini banyak orang Kristen di luar sana bersama-sama kita memiliki iman yang bertumbuh lewat program ini. Terima kasih dan kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tadarusan kitab Daniel sudah kami selesaikan. Kami bersyukur kami belajar banyak dari Daniel. Bagaimana sikap orang yang bijaksana dan menjadi bijaksana itu seharusnya. Ampuni segala dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya. Bapak Ibu, sampai jumpa pada esok, ya. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab dengan kitab yang baru, yakni kitab Yeskiel. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati semuanya.